while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton semua, pada kesempatan kali ini kita akan mengajak penonton semua untuk mengeksplor Kota Padang. Nah, betul sekali. Kali ini kami akan mengajak penonton semuanya untuk berkeliling Kota Padang, mengunjungi spot-spot terbaik yang ada di Kota Padang. Nah, untuk kali ini ada 4 destinasi wisata yang akan kita kunjungi. Apa saja? Yuk ikuti keseruan kami dalam mengeksplor wisata Kota Padang. With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami sedang berada di destinasi yang pertama, yaitu Masjid Raya Sumatera Barat. Jadi ini ya Masjid Raya yang terkenal sampai internasional. Nah, betul sekali Dinda. Pasti teman-teman penasaran kan di mana Masjid Raya Sumatera Barat ini? Yuk ikut bersama kami. Masjid Raya Sumatera Barat atau juga dikenal sebagai Masjid Mahligai Minang adalah salah satu masjid terbesar di Indonesia yang terletak di Jalan Khatib Sulaiman, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Masjid ini merupakan masjid yang terbesar di Sumatera Barat. Masjid ini memiliki luas sekitar 4.430 meter persegi. Diawali peletakan batu pertama pada 21 Desember 2007 oleh Gubernur Sumatera Barat saat itu Gamawan Fauzi. Pembangunannya tuntas pada 4 Januari 2019 dengan total biaya sekitar 325 sampai 330 miliar. Sebagian besar berasal dari APBD Sumatera Barat. Pengerjaannya dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran dari provinsi. Menurut rencana awal, Masjid Raya Sumatera Barat akan dibangun dengan biaya sedikitnya 600 miliar karena rancangannya didesain dengan konstruksi tahan gempa. Kerajaan Arab Saudi pernah mengirim bantuan sekitar 500 miliar untuk pembangunan masjid. Tetapi karena terjadi gempa bumi pada 2009, peruntukan bantuan dialihkan oleh pemerintah pusat untuk keperluan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Pada 2015, Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala meminta anggaran pembangunan dipangkas. Pemangkasan anggaran membuat desain masjid berubah di tengah jalan, termasuk pengurangan jumlah menara dari awalnya 4 menjadi 1. Menurut rencana, masjid ini akan memiliki 3 lantai yang diperkirakan dapat menampung sekitar 20.000 jemaah, yakni sekitar 15.000 jemaah di lantai dasar dan selebihnya di lantai 2 dan 3. Masjid ini dibangun di lahan seluas sekitar 40.000 meter persegi dengan luas bangunan utama kurang dari setengah luas lahan tersebut, yakni sekitar 18.000 meter persegi, sehingga menyisakan halaman yang luas. Di halaman tersebut akan dibuat pelataran, tempat parkir, taman, dan tempat evakuasi bila terjadi tsunami.
Arsitektur masjid ini mengikuti tipologi arsitektur Minangkabau dengan ciri bangunan berbentuk gonjong hingga penggunaan ukiran Minang sekaligus penggunaan kaligrafi pada dinding bagian luar. Selain itu, arsitektur ini juga menggambarkan peletakan batu Hajar Aswad dengan menggunakan kain yang dibawa oleh perwakilan 4 orang dari suku di kota Mekkah pada setiap sudutnya. Fasilitas area parkir dengan lahan yang luas juga tersedia di area luar masjid. Saking luasnya, area parkir ini dapat menampung banyak kendaraan mobil dan sepeda motor. Bus-bus pariwisata juga bisa turut parkir di area ini. Ruang utama yang dipergunakan sebagai tempat sholat terletak di lantai atas berupa ruang lepas. Lantai atas dengan elevasi 7 meter terhubung ke permukaan jalan melalui rem. Teras terbuka yang melandai ke jalan. Dengan luas 4.430 meter persegi, lantai atas diperkirakan dapat menampung 5.000 sampai 6.000 jemaah. Adapun lantai 2 berupa mezanin berbentuk letter U memiliki luas 1.832 meter persegi. Konstruksi rangkap atap menggunakan pipa baja. Gaya vertikal beban atap didistribusikan oleh 4 kolom beton miring setinggi 47 meter dan 2 kolom busur bersilang yang mempertemukan kolom beton miring secara diagonal. Setiap kolom miring ditancapkan ke dalam tanah dengan kedalaman 21 meter. Memiliki fondasi tiang bor sebanyak 24 titik dengan diameter 40 cm. Pekerjaan kolom miring melewati 13 tahap pengecoran selama 108 hari dengan memperhatikan titik koordinat yang tepat. Masjid ini memiliki peran krusial bagi masyarakat Minang sebagai tempat ibadah, situs wisata religi, pusat kegiatan keagamaan, dan masih banyak peran lainnya. Masjid ini juga mempunyai fasilitas yang lengkap dan memadai. Taman yang berada di sekitar masjid membuat area masjid ini terasa sejuk dan sekaligus pemandangan yang terasa hijau akibat perpohonan-perpohonan yang tumbuh di area masjid. Halo guys, saya di sini bersama teman saya. Halo, kembali lagi bersama saya Duta. Nah, kali ini kita berada di Pantai Air Manis nih guys. Pantai Air Manis ini salah satu destinasi wisata yang wajib kalian datangi di Padang. Nah, kalian mau tahu nggak guys kenapa pantai ini dinamakan Pantai Air Manis? Kenapa tuh? Eits, jangan berpikiran pantai ini manis ya. Semua airnya pantai itu asin guys. Walaupun namanya Pantai Air Manis, tetap saja airnya asin. Dan kalian tahu nggak kalau Pantai Air Manis ini memiliki garis pantai yang cukup lebar dengan kontur yang lebih landai serta memiliki warna pasir yang coklat keputihan. Pantai ini juga sangat terkenal dengan ombak yang kecil dengan panorama yang begitu indah. Ombak di Pantai Air Manis pada waktu tertentu cukup tinggi, sehingga bisa dimanfaatkan oleh para surfer berselancar di atasnya. Di samping itu,
Bagi penyuka olahraga yang memancing adrenalin juga tersedia jasa para layang dengan didampingi kru yang berpengalaman dan terlatih. Warga sekitar juga menyediakan penyewaan untuk berkeliling di sepanjang pantai. Di sisi barat pantai Air Manis terdapat pulau kecil yang ketika air surut bisa didatangi dengan pejalan kaki. Namun harap berhati-hati karena dasar area yang dilalui berupa hamparan karang yang sebagian cukup tajam. Di pulau tersebut, pengunjung bisa bersantai hingga memancing. Hanya saja jangan sampai terlena dan terjebak tidak bisa kembali. Karena menjelang maghrib pasang naik, jalur penghubung akan hilang di benam air laut. Gimana keseruan hari ini? Hari ini luar biasa sih. Suasana di Pantai Air Manis sangat cerah ya, Bisa dibilang cukup kondusif untuk kita bermain. dan juga banyak ternyata pagi orang bermain di Pantai Air Manis, terutama naik ATV. Oke. Selain kita bisa bersantai-santai di Pantai Air Manis ini, kita juga ditawarkan untuk menaiki wahana ATV, di mana cukup dengan membayar 100.000 saja, kalian sudah bisa puas menjelajahi Pantai Air Manis ini selama 1 jam. Di Pantai Air Manis ini juga terdapat kisah yang sangat legenda, yaitu Malin Kundang, di mana kisahnya sangat merakyat sekali di Indonesia. Cerita tersebut adalah seorang anak yang durhaka kepada ibunya lalu dikutuk oleh ibunya menjadi batu. Pantai Air Manis juga pantai di Kota Padang yang masih rimbun oleh pohon kelapa, sehingga terlihat indah dan menciptakan area bersantai yang teduh selain pondok-pondok istirahat yang disediakan oleh warga sekitar. Objek wisata ini dilengkapi fasilitas umum yang memadai, seperti toilet, tempat beribadah, dan tentunya area parkir, baik kendaraan roda 2 hingga roda 4. Untuk kuliner, cukup banyak kantin atau warung yang menjajakan berbagai makanan dan minuman, tak terkecuali pedagang kaki lima atau pedagang keliling. Salah satu menu andalan destinasi ini adalah kelapa muda. Bagi pengunjung yang tidak atau lupa membawa pakaian ganti untuk bermain air maupun mandi, di kawasan Pantai Air Manis juga tersedia gerai pakaian dengan harga yang terjangkau. Di sekitar Pantai Air Manis juga tersedia beberapa penginapan yang rata-rata dikelola oleh masyarakat setempat, sehingga harga sewanya tidak begitu mahal. Begitu juga dengan tempat makan juga ada. Di sepanjang pantai hanya tinggal menikmatinya gulai ikan lauk kepala lauk. Sebagian orang percaya kisah ini memang pernah terjadi di masa silam.
Sebagian lagi menganggap hanya sekedar dongeng belaka. Tapi yang pasti, legenda ini sudah terlanjur mendunia dan Gundukan Batu Malin Kundang sangat difavoritkan sebagai spot berfoto. Terlepas dari cerita yang beredar, Pantai Air Manis memang memiliki pesonanya sendiri. Keindahannya membuat wisatawan sampai lupa akan waktu. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah ke sini, cocok banget nih menjadi salah satu tempat wisata yang sangat recommended di Kota Padang. Benar sekali. Yuk ikutin kami di destinasi selanjutnya. Bye-bye. Bye. Halo guys, sekarang giliran kita nih yang akan mengekspor tempat bersejarah yang ada di Kota Padang. Kalian tahu ini di mana? Di mana tuh Tia? Bagi kalian yang sudah lama tinggal di Kota Padang, tahu dong ini di mana? Ya, Kota Tua. Nah, kali ini saya akan mengekspor Kota Tua bersama teman saya, Dwi. Stay tune. Bangunan di Kota Tua Padang ini memang peninggalan zaman kolonial Belanda. Umumnya, bangunan ini adalah bekas perusahaan yang pernah berjaya seperti PT Cipta Niaga. Dahulu, Belanda berkeinginan menguasai perdagangan dan akhirnya memutuskan Kota Padang untuk menjadi markas besarnya. Hal ini yang membuat banyak arsitektur bergaya Belanda di wisata ini. Oh iya, Tia kan bukan orang Padang nih. Tia udah pernah ke Kota Tua ini apa belum? Sudah pernah, Wi. Kota Tua ini menggambarkan tempat bersejarah yang ada di Kota Padang, Wi. Selain itu, di sini juga hawa-hawanya seperti zaman dahulu. Oh gitu Tia. Dan juga sepertinya Kota Tua ini tidak berubah sama sekali ya Tia? Iya, cuma seperti diperbarui aja, dicat-cat kembali biar bagus. Iya, kayaknya bangunan Kota Tua ini bisa kita jadikan tempat spot foto gitu Tia untuk mengupload di media sosial kita. Iya, apalagi kalau tema-temanya tema-tema orang dulu. Iya, pasti setiap orang yang kesini pasti keinget tentang sejarah masa lalu yang begitu banyak, ya kan Tia? Iya, Dewi. Kawasan kota di Padang dulunya merupakan salah satu kawasan rantau yang didirikan oleh para perantau di kawasan Minangkabau dari dataran tinggi atau disebut juga Dare. Tempat permukiman pertama adalah perkampungan di pinggir selatan Sungai Batang Arau, di tempat yang sekarang bernama Seberang Pebayan, yang masuk dalam wilayah Kerajaan Pagaruyung. Nah, dari masing-masing, setiap bangunan yang ada di Kota Tua ini memiliki sejarahnya masing-masing loh. Iya, benar sekali. Di sini terkenal dengan beragam etniknya, seperti ada orang Cina, orang Nias, ada orang Minangkabau, dan hal ini juga yang membuat pengunjung ramai untuk datang ke sini. Wisata sejarah Kota Tua terletak di Jalan Batang Arau, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Berok Nipah, Kota Padang, Sumatera Barat. Letaknya sangat strategis karena berada di tengah kota. Sebelum menikmati liburan di Kota Tua Padang, pengunjung akan dikenai tarif tiket di area pintu masuk. Harganya sangat aman di kantong, hanya berkisar Rp5.000 per orang.
Tidak hanya itu, pada sisi luar Kota Tua juga terdapat tempat makan yang dapat dinikmati pengunjung. Ada juga pusat oleh-oleh di dekat area tempat makan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Fasilitas lengkap inilah yang menjadi salah satu hal yang dapat menarik perhatian pengunjung. Tidak heran jika destinasi ini selalu menjadi incaran tempat berlibur bersama keluarga. Nah guys, selain memiliki tempat sejarah dan juga tempat foto, di sini juga memiliki kuliner yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Tidak hanya itu, di sini juga ada terdapat tempat ibadah, yaitu masjid, gereja, dan kelenteng. Yang tentunya bernuansa klasik dan seperti zaman dahulu. Berkunjung ke Kota Tua Padang memang menjadi salah satu hal yang tidak boleh terlewatkan. Hal ini dikarenakan fasilitas yang disediakannya pun cukup lengkap. Pengelola terus memperbaiki dan menjaga fasilitasnya agar bisa digunakan dengan baik oleh pengunjung. Mulai dari kamar mandi telah disediakan oleh pengelola di sisi luar bangunan. Lahan parkirnya pun juga sangat luas sehingga Anda yang membawa kendaraan pribadi tidak perlu khawatir. Selain itu, bagi pengunjung yang ingin beribadah juga telah disediakan tempat ibadah di sekitar area wisata. Mulai dari bangunan masjid, gereja, sampai kelenteng pun ada di sini dengan nuansa tempo dulu dan berbentuk klasik. Teman-teman, gimana nih wisata kita di Kota Tua ini? Sangat menyenangkan bukan? Nah, Kota Tua ini bisa menjadi tempat destinasi wisata alternatif teman-teman jika berwisata ke Kota Padang. Nah, benar sekali nih. Ketika kalian kesini, kalian akan merasakan bagaimana wisata masa lampau yang bisa mengingat kalian tentang sejarah yang lebih baik. So, tunggu apa lagi? Mari kunjungi Kota Tua. Sampai berjumpa. Halo guys, selamat malam. Kali ini giliran kita nih. Saya dengan Fikri akan mengeksplor Siti Nurbaya. Halo guys. Nah, kali ini kita akan mengeksplor salah satu tempat ikonik yang ada di Padang, yaitu Jembatan Siti Nurbaya. Penasaran gimana keindahan Jembatan Siti Nurbaya? Yuk kita lihat. Siti Nurbaya merupakan anak pedagang kaya, Baginda Sulaiman. Sedangkan Syamsul Bahri adalah anak Sultan Mahmud, seorang penghulu di Padang. Suatu saat, Syamsul Bahri harus melanjutkan sekolah dokter ke Jakarta. Datuk Maringgih adalah orang kaya yang kikir di Padang. Dengan tipu muslihatnya, Baginda Sulaiman jatuh miskin yang akhirnya harus meminjam uang kepada Datuk Maringgih. Namun, uang tidak dapat dikembalikan oleh Baginda Sulaiman. Kemudian Datuk Maringgih mengadu kepada Belanda supaya Baginda Sulaiman dipenjarakan. Datuk Maringgih memberikan pilihan lain kepada Baginda Sulaiman, bahwa Baginda Sulaiman dapat tidak dipenjara asalkan Siti Nurbaya dapat diperistri oleh Datuk Maringgih. Siti Nurbaya tanpa dipaksa oleh ayahnya rela menikah dengan Datuk Maringgih.
Samsul Bahri kecewa mendengar perkawinan Siti Nurbaya. Ia bahkan nekat untuk bunuh diri. Namun, rencananya berhasil digagalkan oleh seseorang. Sementara di Padang, Sultan Mahmud sudah mendengar bahwa Samsul Bahri telah meninggal dunia karena bunuh diri. Urung bunuh diri, Samsul Bahri masuk menjadi opsir Belanda. Saat Samsul Bahri dikirim ke Padang untuk memadamkan suatu pemberontakan, ia bertemu dengan pemberontak yang dikepalai Datuk Maringgi. Dalam pertempuran tersebut, Datuk Maringgi meninggal dunia. Samsul Bahri meninggal setelah berada di rumah sakit. Sedangkan Siti Nurbaya sudah lama meninggal dunia karena diracuni oleh Datuk Maringgi. Nah, berhubung duta orang Padang nih, apa sih yang duta ketahui mengenai jembatan Siti Nurbaya ini? Nah, jembatan Siti Nurbaya ini sangat berdekatan dengan wisata lainnya yaitu Kota Tua yang hanya berjarak 1,2 km dengan jarak tempuh 4 menit. Jembatan Siti Nurbaya ini memiliki pesonanya sendiri pada malam hari. Nah, ngomong-ngomong soal Siti Nurbaya, Vicky tahu nggak sih tentang novel yang sangat romansa dan sangat historis itu? Nah iya, kisahnya yang melegenda di ranah Melayu membuat sebagian orang menyangka bahwa itu adalah kisah nyata. Cerita singkat Siti Nurbaya ini berkisah tentang dua remaja, yakni Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Sungai Batang Arau yang berada di bawah jembatan ikonik ini masih menjadi jalur transportasi beberapa kapal nelayan ataupun kapal wisata. Jika Anda sedang berada di atas jembatan, terlihat banyak kapal yang sedang bersandar di pinggiran sungai. Saat siang hari, warna air sungai yang tampak hijau ditambah dengan aktivitas kapal nelayan membuat suasananya seperti sedang di luar negeri. Di bagian kiri dan kanan hulu sungai terdapat rumah-rumah masyarakat yang dicat berbagai macam warna. Hal ini menambah pemandangan sungai dan pedesaan yang dilihat dari jembatan menjadi lebih cantik. Tidak hanya warna-warni rumah yang disuguhkan sebagai pemandangan khas, namun di sisi kiri jembatan Anda bisa melihat perbukitan yang asri. Barisan bukit yang masih ditumbuhi pepohonan hijau bisa menjadi penyegar mata saat sudah bosan memandang gedung-gedung tinggi. Jembatan ini memiliki banyak fakta sejarah loh yang berasal dari pembangunannya atau dari penamaan dari jembatan ini sendiri. Nah, jembatan ini dibangun pada Kepresidenan Soeharto pada tahun 1995. Biaya yang dikeluarkan untuk dana pembangunan adalah anggaran pemerintah, daerah, dan negara. Bantuan dana juga berasal dari salah satu bank yang berasal dari organisasi di Asia. Jembatan Siti Nurbaya ini merupakan jembatan yang membentang sepanjang 156 meter di atas Sungai Batang Arau, Kota Padang, Sumatera Barat. Jembatan ini menghubungkan pusat Kota Padang dengan seberang Padang. Bangunan yang menyatukan antara dua lokasi ini selain berfungsi sebagai lalu lintas kendaraan juga bisa dijadikan sebagai tempat wisata. Yang merupakan salah satu jembatan yang bisa dijadikan tempat berwisata adalah jembatan Siti Nurbaya ini. Salah satu berada di Sumatera Barat, setiap harinya banyak dikunjungi oleh pengunjung. Setiap harinya jembatan ini didatangi banyak pengunjung, baik dari masyarakat sekitar atau dari luar daerah. Mereka datang dengan tujuan untuk menikmati pemandangan barisan bukit yang disuguhkan dari atas jembatan. Bahkan saat sore menjelang malam, jembatan Siti Nurbaya menyajikan pesona gemerlap lampu dari desa yang berada di bawah hulu sungai. Nah, saat malam hari, mata kita akan disuguhkan dengan keindahan-keindahan lampu yang ada di jembatan Siti Nurbaya ini. Jadi jembatan Siti Nurbaya menjadi salah satu spot yang menarik untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Jembatan ini ramai dikunjungi pada saat akhir pekan. Nah, jadi buat teman-teman sangat recommended nih jembatan Siti Nurbaya ini. Karena akan ada banyak pemandangan-pemandangan indah yang akan teman-teman saksikan di sini. Buat teman-teman yang ingin ke Siti Nurbaya, disarankan lebih baik di sore hari atau pada malam hari karena keindahannya ada pada malam hari. Bagaimana nih tempat destinasi wisata yang kami rekomendasikan kepada penonton? Menarik bukan? Tentu saja menarik karena tempat wisata yang kami berikan kepada penonton adalah tempat wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan yang di Kota Padang. Dan sampai berjumpa di vlog-vlog kami berikutnya. See you! Ta 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 Oke, udah Tia. Bagaimana Tia kali ini syutingnya?
cukup melelahkan ya. Apalagi saya sebagai remaja jompo yang biasa kerjanya tidur, jalan-jalan ke sana kemari, cukup menguras tenaga. Oke, luar biasa. Walaupun baru 1 kali syuting ya. Ini dia. Oke, dari Bang Fikri ya. Bagaimana syuting kali ini? Bang Dodo bukan ya? Oh iya. Oke, tunggu. Fokus. Lah, syuting Ariko, Dud. Ariko, sungguh syutingnya sangat memberatkan ya. Apalagi jauh-jauh bolak-balik Pantai Manis. Itu kalimat Den. Bodoh. Oke, Wewe. Sekali syuting hari ini. Tuh iya nyo, ini sore nyo. Tunggu. Arsitektur. Dinda. Luar biasa ya, terkait akan tugas PMGT yang cukup berat, dimana kita syuting dari pagi, bolak-balik Pantai Air Manis. Allah tadi Nusa. Bang Fikri, bagaimana angin kali ini? Mantap sekali. Itu dia tadi insiden payung yang luar biasa di kelompok 2 ya guys ya. Kita lihat bersama sedang bersembunyi. Di sini ada hutan. Tidak, tenang. Dake pun Sampai provinsi Sumatera Barat ya kan? Itu yang paling. Kamera rolling, action. mana guys syuting hari ini guys? Ya, sangat melelahkan tapi demi tugas dengan Bu El, oke lah. Oke. Dari Fikri, bagaimana Fikri? Tugas kali ini? Agak meribetkan ya, tapi menyenangkan. Luar biasa.